Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Renungan pada siang hari ini diberi judul Belajar Menerima Keadaan Tanpa Membenci Kenyataan. Adapun bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Amsal 18 ayat 14. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada karena kebaikan dan pertolongan Tuhan saja. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat dan kegigihan adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Kita semua sudah pasti tahu apa itu semangat, sedangkan kegigihan adalah kekuatan yang tidak kelihatan yang ada pada diri kita yang dapat mendobrak dan menyingkirkan rintangan-rintangan yang besar yang dapat menghalangi kita dalam mencapai cita-cita. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu di Yunani, ada seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Pada saat pewawancara sangat senang dengan kepribadian pemuda tersebut karena sangat kreatif dan inovatif. Dan pewawancara sangat senang apabila nanti pemuda itu dapat bekerja di perusahaan tersebut. Namun sayang sekali, setelah ditanya, ternyata pemuda itu tidak bisa membaca ataupun menulis. Dia hanya bisa menulis namanya saja dan tanda tangan. Padahal saat itu lowongan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menjadi juru ketik. Karena tidak memenuhi syarat, terpaksa lamaran pemuda itu ditolak. Walaupun sedih, tidak diterima bekerja di perusahaan itu, tapi tidak membuat pemuda itu putus asa atau patah semangat. Akhirnya pemuda itu banting setir, dia pergi ke Amerika dan menetap di sana. Kemudian pemuda itu mencoba peruntungannya untuk berdagang di pasar. Karena di pasar tidak membutuhkan surat menyurat. Dengan bermodalkan kegigihan dan semangat yang pantang menyerah, pemuda ini akhirnya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Setelah sukses di dalam usaha perdagangan, ia mengembangkan usahanya ke perkreditan. Dan usaha perkreditannya itu juga berkembang dengan pesat. Kemudian dia mengembangkan usahanya ke perbankan atau bank. Pada akhirnya ia menjadi seorang bankir yang sangat kaya dan terkenal. Dalam kesuksesannya sebagai seorang bankir, dia diwawancari seorang wartawan. Wartawan tersebut sudah mengetahui perjalanan hidupnya, bahwa ia dulu tidak bisa membaca dan menulis. Wartawan itu kemudian berkomentar, "Wah, Bapak ini sungguh luar biasa sekali. Tidak bisa membaca dan menulis saja, Bapak bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Apalagi kalau Bapak bisa membaca dan menulis, pasti Bapak akan jauh lebih sukses lagi." Mendengar pernyataan wartawan itu, Bapak itu menggeleng-gelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak. Seandainya dulu saya bisa membaca dan menulis, justru saya akan menjadi seorang juru ketik dan tidak akan menjadi pengusaha seperti saat ini."
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak mau mengubah nasibnya. Kalau saat ini kita mempunyai kelemahan dan kekurangan, marilah kita belajar untuk menerima keadaan tanpa harus membenci kenyataan. Kelemahan atau kekurangan seseorang memang bisa memberikan dampak negatif. Namun, kelemahan dan kekurangan seseorang bisa juga memberikan dampak yang positif. Yang membedakan adalah karakter dan sikap seseorang terhadap kekurangannya itu. Apakah dia akan menyerah terhadap kekurangannya itu, atau justru dia akan menjadikan kekurangan itu sebagai batu loncatan dan pendorong untuk memencut diri kita untuk meraih keberhasilan yang lebih besar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.